pagi, gimana kabar kalian pagi ini? Tentunya sehat kan? Oke, berjumpa kembali dengan aku Fatma Nurul Hidayah kelas 12 IPS 1 di Samo Podcast dengan tema Share Experiences with a Miniature Truck Craftsman. Oke teman-teman, sesuai judulnya nih, sesuai temanya, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Sunaryo, adalah seorang pengrajin truk yang berada di Mojolaban. Oke, nah Bapak ini sudah mendirikan usaha, membuka usaha menjadi seorang pengrajin truk ini udah dari sejak kapan nih Pak? Kurang lebih ya 2004 Mbak. Wah keren banget nih teman-teman, udah lama banget nih. Kalau dari sekarang itu udah berapa tahun ya Pak kira-kira? Kalau dari 2004 ke 2024 tuh ya, sekitar 20 tahun. Iya 20 tahunan ya Pak. Ya. Udah lama banget Bapak mendirikan ini. Terus dari awalnya nih Bapak tuh kok bisa ya terdorong atau termotivasi untuk membuka usaha menjadi seorang pengrajin truk ini, gimana sih Pak? Dulunya itu enggak sengaja Mbak, cuman dulunya itu putra saya masih kecil sebelum bikinkan mainan gitu, banyak sekali, bermacam-macam, ada 15 macam ya, truk bis sampai traktor, kontainer. Lama-lama itu dibeli orang, malah suruh bikin sekalian sama putra saya tuh. Oh gitu. Sampai sekarang ini. Wah keren banget, berarti emang Bapak tuh punya skillnya itu ngerajin-ngerajin gitu ya Pak? Iya. Terus Pak, kalau misalnya berwirausaha itu kan nggak mungkin jalannya tuh lurus terus. Jadi tantangan terbesar apa sih Pak yang Bapak alamin selama menjadi seorang pengrajin truk ini? Kalau itu pasti Mbak, gonjang-ganjing masih ada. Tapi kisah tekun, sabar, ulet. Itu kuncinya ya Pak ya? Iya. Terus bagaimana Bapak menyikapi tantangan tersebut sih Pak? Apa Bapak tuh pernah ngerasa putus asa atau ngerasa kayak udah nggak bisa membuka lagi gitu loh Pak? Sama sekali tidak. Maju terus. Tekun, sabar. Oh keren. Berarti emang kuncinya itu menjadi seorang wirausahawan itu harus memiliki sabar yang tinggi ya Pak? Harus jujur juga ya Pak ya? Iya. Oke, terus Bapak itu dari sejak kecil itu udah punya jiwa-jiwa menjadi seorang wirausahawan atau bagaimana Pak? Kalau itu sama sekali tidak Mbak. Ini profesi yang mendadak, tidak disangka. Ya karena putra saya itu, tidak sengaja. Iya berarti mendadak menjadi usaha yang sebesar ini ya teman-teman. Iya, itu benar itu. Iya. Terus konsep Bapak membuat truk ini tuh bagaimana Pak? Kalau boleh tahu, nanti mungkin ya teman-teman yang ada di luar sana tuh bisa menjadi salah satu contoh untuk membuka usaha, awalnya yang iseng, awalnya yang coba-coba, terus bisa menjadi sebesar ini. Konsepnya bagaimana nih Pak? Dulu itu saya masih bingung juga, bingung sekali. Caranya bagaimana ya? Lama-lama saya lihat yang mobil lewat itu di jalan raya, mobil asli. Tak bayangke, Jawa nih. Saya bayangkan, saya ukur panjang lebar, tinggi saya ukur. Lalu saya cari kayu, saya potong, saya praktekkan. Berarti itu emang udah dari dulu tuh punya keterampilan yang kayak gitu ya Pak? Soalnya kan kalau bikin kayak gini tuh susah, nggak semua orang tuh bisa gitu loh Pak. Jadi itu kayak Bapak tuh dari kecil tuh udah udah bisa bikin yang seperti yang kerajinan gitu ya Pak ya. Terus bahan-bahannya apa aja sih Pak yang buat ini? Kan bahan utamanya udah tentu pastikan kayu ya Pak ya. Terus kalau bahan yang lain itu apa nih Pak? Ya yang baku itu kayu Mbak, limbah sebenarnya, limbah, gampang. Sambil paku, lem, dan lain-lainnya. Oh gitu. Terus mudah sekali. Kalau limbahnya itu Bapak tuh beli atau? Beli. Udah ngorder nanti udah diantar. Oh gitu. Tapi limbah. Oh gitu ya Pak. Terus selain bikin miniatur truk ini, apalagi sih Pak produk-produk lain? Apa Bapak tuh pernah bikin truk ini yang lebih besar gitu Pak, yang bisa dinaikin gitu, yang seperti truk sungguhan gitu?
Sebenarnya tuh banyak sekali Mbak. Malah itu cucu saya suruh bikinkan yang besar sekali. Oh, bisa dinaikin itu Pak? Bisa, tapi cuma maju mundur cuma hiburan aja. Oh gitu. Selain truk, bus, terus ada lagi kah Pak? Banyak Mbak, tergantung yang pesen. Malah ini ada suruh bikinin tempat tidur tapi dikasih meja belajar. Tapi cukup buat anak. Oh gitu. Buat anak, PAUD. Anak kecil. Iya, berarti tempat tidurnya itu udah sama meja belajarnya gitu. Udah satu Seperti pasang yang gitu. truk yang besar itu. Oh, Yang tingginya 1 meter itu. iya. Terus gimana nih Bapak tuh bisa bikin truk ini menjadi menarik? Kan pasti kan tentu saja dicat kan Pak, biar ada warnanya gitu. Terus kalau biar menarik gitu loh Pak, tuh gimana Pak? Pakai apa? Mungkin bisa ditambahin apa gitu? Yang biasanya itu ditambah stiker Mbak. Ditambah stiker. Warnanya yang cerah. Terus model yang bagus. Kalau misalnya mau request nih Pak, kayak ada yang pesen gitu, ada yang request pakai namanya, pakai apa, itu bisa ya Pak ya? Itu pasti. Terutama yaitu biasanya yang mau beli suruh ngasih nama. Oh gitu. Itu bisa pre-order atau masa ininya tuh kapan ya Pak? Masa jadinya gitu, misalnya kan hari ini bisa diambil, hari ini jadinya gitu. Biasanya itu kalau pesen tuh cara Jawa ini tak sengko harus jadi. Besok diambil harus jadi gitu. Oh gitu. Saya utamakan itu. Kalau sehari itu bisa bikin berapa? Wah, kalau gitu ini soalnya ya Mbak, ini jelimet sekali, sangat sulit sekali. Tapi kita sabar, satu hari satu tidak jadi. Oh. Tapi kalau kita bikin selama 1 bulan, itu bisa 40. Oh bisa. Kalau sehari satu tidak jadi. Tapi kalau bikin terus sebulan bisa 40. Oh gitu. Terus kalau tingkat kesulitannya pas membuat truk atau bus ini di bagian apa sih Pak? Sebenarnya gampang semua. Cuman kita tekun sama sabar. Yang paling sulit pas roda. Itu paling sulit. Pas roda paling sulit. Oh ini Bagian kan roda. harus ini ya Pak, harus bentuk lingkaran gitu juga kan Pak? Iya. Itu pakai cetakan apa? Itu saya alatnya bikin sendiri Mbak. Buat bulatkan roda ini. Oh jadi bikin sendiri. Iya. Tuh keren banget nih teman-teman. Terus kalau pemasarannya nih Pak, Bapak tuh apa di pasar atau lewat media sosial? Kita ya sering keramaian seperti sekaten, giling tebu, lebaran. Juga ada yang ngambil di Gitu. kota lain. Oh berarti kalau misalkan nih kayak ada pembeli, misalkan beli berapa gitu, beli banyak terus dijual lagi gitu ada Pak? Ada. Oke. Kalau sehari Pak, kalau sehari itu penjualannya tuh bisa berapa banyak nih Pak ya? Kalau masalah itu kan rezeki ya Mbak ya. Iya. Roda saya berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Enggak tentu Mbak itu, enggak bisa jawab saya. Kadang banyak, kadang ada, kadang enggak, kadang dikit. Oh, kalau Terus terang ya. misalnya nih Pak, kan Bapak kan selalu pemasarannya kan ada di Sekaten. Nah, Iya. salah satu contohnya kan kalau di Sekaten itu kan pasti ramai ya Pak ya. Iya. Nah, itu biasanya bisa menjual berapa truk atau bus itu Pak? Nah, kalau itu lain lagi. Sekaten, lebaran, giling tebu, itu namanya kalau wong dodol namanya get-getan. Biasanya di rumah jual satu dua, di sana bisa jual banyak. Oh. Gitu. Namanya kalau bilang tuh get-getan. Bisa get ini. Berarti kalau misalnya ini apa di rumah ada yang datang gitu banyak Pak yang kayak Ya gitu? ada Mbak. 1 2 ada. Cuma buat anaknya. Oh gitu. Iya. Kalau omsetnya nih Pak, dari awal buat ini modal awalnya. Omsetnya gimana ya Mbak? Kalau omset itu enggak bisa prediksi saya. Enggak bisa prediksi saya. Kalau satu gini dijual berapa Pak? Kalau sekarang 100.000, kadang 80 saya kasih. Oh gitu. Iya, saya kan kasih.
Iya, kalau kan sekarang tuh kan kayak banyak gitu Pak, yang penjual-penjual truk yang ada di luar sana gitu. Iya. Mungkin Bapak nanti bisa ini yang kayak ada lampu-lampunya gitu loh Pak. Iya. Iya, mungkin kalau di tempatnya Bapak itu udah ada yang seperti itu belum Pak? Memang saya sengaja enggak ada lampunya Mbak. Saya gimana ya? Kan ada lampunya itu agak mahal. Iya. Saya ngerasa kasihan sama yang ekonominya yang rendah-rendah Iya. itu, biar ngambil sini gitu loh. Oh gitu. Soalnya kalau ada lampunya itu dimuatkan, waduh yang mana lampunya dimomoti rusak, Iya. itu larang-larang. Kalau ini biasanya harganya yang paling mahal Pak berapa? Paling murah sama paling mahal? Yang paling kecil ini saya 80 saya kasih. Kayak Yang segini 80 ya Pak? 80. Yang paling mahal yang jumbo itu 250. Oh gitu. 250. Kalau di pasar, Bapak pernah menjual di pasar gitu nggak? Kayak di pasar-pasar setiap, kalau misalnya ada apa, ada Kliwonan gitu. Kalau di Kliwonan tuh kurang laku Mbak, soalnya nggak ada anak kecil. Oh gitu. Nggak ada anak kecil. Kalau di media sosial Pak, biasanya Lah. diupload di mana aja? Lah, itu online, istri saya yang itu. Oh, Tapi maaf saya sama lu saya nggak bisa HP, terus terang aja. iya biasanya kalau istrinya Bapak itu nguploadnya di mana? Di sosial, di media sosialnya? Di Facebook. Oh di Facebook, Facebook. Ya sekarang kan kalau misalnya di media sosial itu banyak ini banyak yang tahu gitu. Oh di sini tuh ada yang penjual truk mainan, ada yang pengrajin truk gitu. Terus Bapak tuh pernah ngalamin tantangan apa sih Pak? Sebenarnya ya banyak Pak tantangan itu, tapi saya nggak pantang mundur. Banyak tantangan itu. Salah Hujan, satu- hujan, kendala angkutan, itu tantangan semua itu. Terus Bapak ini ngerjain sendiri apa? Keluarga Mbak, dibantu banyak keluarga. Tapi kalau ada yang biasanya contoh kalau lebaran ya banyak ya Mbak, bisa dibantu tetangga. Oh, Nanti gitu. kasih upah gitu. Oh, kalau gitu. banyak itu. Ya, Pak ini kalau bahan-bahannya tuh ada apa aja sih Pak? Ada kayu, ada lem, terus tentunya cat juga kan Pak? Ini bahan-bahannya ini yang paling banyak digunainnya di bagian apa Pak? Biasanya itu ya kalau kayu ya banyak ya. Tapi dempul yang buat nutup ini Mbak biar halus. Banyak itu. Harus banyak. Pori-porinya biar nggak kelihatan. Oh gitu. Kasarannya nek catnya biar raboros. Iya, biar Orang gitu. Jawa. Oke. Oke, Pak, berarti kan kalau misalnya penjual itu harus menetapkan harga pasar biar jadi tuh tahu kalau pasarannya tuh segini biar target pasarnya itu masuk. Nah, itu Bapak tuh ngira-ngiranya tadi kan dari 100 ke 80. 80 dari ke 100. Kalau misalnya ada yang nawar itu bisa dapat, berarti nanti kalau kayak gitu Bapak tuh bisa untung nggak? Gimana ya Mbak? Dibilang untung ya untung, dibilang enggak ya masih untung. Soalnya saya bahannya dari limbah. Harga 100 itu kalau lainnya enggak mau ditawar, saya cuman kasihan aja. Cuman kasihan aja. Iya. Terus strateginya gimana nih Pak? Bapak boleh ini strategi penjualnya, jadi nanti teman-teman tuh biar tahu, nanti kalau teman-teman mau berwirausaha nanti juga biar punya pandangan, oh kayak begini strateginya, seperti itu Pak. Ya gimana ya? Kita usaha itu penuh tekun, sabar, harus kerja keras, ngikuti zaman Mbak, ngikuti zaman, modelnya apa, gimana, ngikuti zaman, kasih lampu, kasih stiker gitu aja. Kalau misalnya nanti ada yang request pakai lampu gitu bisa ya Pak ya? Bisa. Oh gitu. Kan selain bikin truk, bikin bus, kalau bikin mainan anak-anak yang lainnya dari limbah kayu itu juga bisa ya Pak ya? Banyak sekali itu Mbak, seperti apa ya, perosotan itu saya bikin, perosotan itu tapi cuma di kamar. Oh, Di kamar, cuman buat
biar nggak lari kemana-mana. Iya. Apalagi yang jalannya di depan rumah, bahaya itu. Itu juga dari kayu juga? Iya, limbah. Terus mandi bola saya bikin juga. Oh gitu. Mandi bola. Kalau kayak gitu dijual berapa Pak biasanya? Kalau perusahaan cuma murah Mbak, cuma 600.000. Oh gitu. Udah sampai masang, udah sampai anter. Oh. Terus Bapak tuh pernah menghadapi saran dari konsumen, pernah dapat saran dari konsumen nggak? Misalnya nih kayak, apa ini kurang gini gitu. Pernah Pak? Sering sekali. Ya, kalau saya diprotes, saya terima, malah saya langsung berubah. Saya langsung berubah. Contohnya ini, dulu saya kasih plat, itu kan sebenarnya sebentar lepas. Iya. Ini Bu, gimana tuh Mas? Mas saya rugi sendiri suruh dandani Iya, terus. iya. Jangan kesini dandani terus. Mas saya sekarang sabur, awet sekali sekarang. Oh berarti Iya. ada platnya gitu ya Pak Iya, ya? dulu kan plat, sekarang Iya. sabur. Oh gitu. Berarti kalau misalnya Bapak tuh menerima saran dari konsumen tuh berarti langsung dikerjain, langsung dibenahin gitu ya Pak ya? Iya, sama sangat suka itu saya. Iya. Bisa Berarti merubah. biar juga menjadi pembelajaran nanti biar ini berkembang terus Iya. gitu. Oke. Terus favorit Bapak dalam menjalankan wirausaha ini apa sih Pak? Ya, moga saja sukses, lancar, berkah untuk keluarga. Ya tentu saja juga bisa membantu anak-anak yang Iya, bener kan Pak, bisa membantu anak-anak yang nggak harus selalu, sekarang kan banyak sekali ya teman-teman anak-anak tuh yang selalu terpandu dalam gadget terus menerus, jadi bisa salah satu mencari alternatifnya yaitu bermain yang hal-hal yang positif, salah satunya adalah bermain truk-trukan kayak gini. Nah, untuk tips and triknya Bapak sebagai wirausahawan, teman-teman yang nanti biar bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses itu yang seperti apa, yang harus seperti apa, mungkin Bapak boleh ceritakan? ya kalau nanti adik-adik yang mau rencana wira swasta, ya harus tekun, sabar, ulet, dan serang terus. Profesinya apa, bikin apa, terus saja, jangan pantang mundur. Iya, berarti sesuai dengan passionnya juga ya Pak. Terus Bapak, harapan apa sih Bapak dari usaha Bapak ini untuk 5 tahun ke depannya? Ya mudah-mudahan aja lancar dan sukses dan bisa berkah. Oke teman-teman, ternyata menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu tidak mudah ya. Harus butuh kesabaran yang tinggi, harus menjadi seorang yang rajin, yang tekun, yang ulet, dan juga harus bisa menjalin hubungan yang baik dan luas dengan orang-orang di luar sana. Karena apa teman-teman? Karena menjalin komunikasi dan hubungan yang baik di luar sana untuk bisa dan juga bisa meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan omset penjualan dari produk kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Esa Momojo Laban. Saya Fatma sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Esa Mo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses.